Jakarta Selatan selalu memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah kemacetan yang hiruk-pikuk di siang hari, gedung-gedung beton yang mencakar langit, dan ambisi manusia yang tak pernah usai. Namun, saat senja tenggelam di balik rimbunnya hutan kota Ragunan, wajah kedua muncul. Wajah yang dingin, lembab, dan penuh dengan rahasia yang terkubur di bawah aspal. Di Jalan Harsono Arem berdiri sebuah gedung bernama Graha Rimba. Gedung itu adalah sisa-sisa arsitektur akhir tahun 80 yang dipaksakan. Tampak modern dengan lapisan kaca film hitam. Di belakang gedung ini, pagar besi tinggi memisahkan area parkir dengan hutan Ragunan. Jika Anda berdiri di sana saat tengah malam, Anda tidak hanya akan mendengar suara angin. Anda akan mendengar auman makan yang sayup-sayup, pekikan primata yang aneh, dan desas-desus tentang tanah yang ia tempati. Bagas, seorang pria berusia 34 tahun, tidak percaya pada takhayul. Baginya, ketakutan adalah produk dari ketidaktahuan. Sebagai seorang auditor internal, dunianya adalah data, angka, dan fakta yang bisa dibuktikan. Namun, malam ini, logika Bagas akan diuji sampai ke titik nadirnya. Lantai 4, Graha Rimba memiliki reputasi yang buruk. Para office boy sering menemukan jejak kaki berlumpur di atas meja kerja di pagi hari. Meskipun semua pintu terkunci, para satpam sering mendengar suara mesin fotokopi menyala sendiri di jam 2 pagi. Mengeluarkan kertas kosong yang hanya berisi satu gambar, siluet bundar menyerupai bola. Namun dengan serat-serat halus di pinggirannya, malam itu Bagas harus menyelesaikan audit tender. Hanya satu malam. Satu malam untuk masa depan karierku. Ia tidak tahu bahwa bagi sebagian orang, satu malam di Graha Rimba bisa terasa seperti selamanya. Pukul ke-21.00 gedung itu sudah kosong. Rio, rekan kerjanya, sempat memperingatkan sebelum pulang. Gas, kalau kau mendengar suara sesuatu jatuh di toilet, jangan diperiksa. Langsung ambil tas, lari ke bawah lewat lift barang, jangan lift utama. Bagas hanya tertawa kecil. Kini, keheningan mulai merayap. Lampu-lampu di area bilik kerja dimatikan secara otomatis oleh sistem, menyisakan hanya lampu di meja Bagas dan lampu lorong yang redup. Cahaya dari monitor komputer Bagas memantul di kacamata tebalnya. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Suara itu berasal dari dalam plafon, seperti suara langkah kecil binatang, mungkin tikus atau kucing hutan yang tersesat dari kebun binatang sebelah. Bagas mengabaikannya. 5 menit kemudian, suara itu berubah. Sesuatu yang berat jatuh di area pantry. Bagas tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin botol galon yang jatuh, gumamnya. Namun, ia tahu posisi galon di pantry ada di bawah. Tidak mungkin jatuh dengan suara sekeras itu. Bagas berdiri, ia merasa harus memeriksa. Ia menyalakan lampu senter dari ponselnya. Lorong menuju pantry tampak lebih panjang dari biasanya. Bau melati mulai tercium, tipis, namun perlahan berubah menjadi bau yang sangat ia kenal. Bau besi berkarat, bau darah yang mengering. Di depan pintu pantry, Bagas berhenti. Pintu itu sedikit terbuka. Mengayun pelan, meskipun tidak ada angin, ia mengarahkan cahaya senter ke lantai. Ada genangan air kecil yang kental dan berwarna gelap di depan wastafel. Bagas menoleh ke arah cermin besar yang ada di lorong. Di bawah cahaya senter yang bergoyang, ia melihat pantulan dirinya. Tapi ada sesuatu yang salah. Di dalam cermin, di belakang bahu kirinya, ada sesosok pria berseragam safari abu-abu gelap. Pria itu berdiri kaku. Seragamnya tampak basah, seolah-olah baru saja keluar dari rawa. Bagas membeku. Ia tidak berani berbalik. Melalui cermin, ia melihat ke atas, ke arah bagian kepala pria itu. Napas Bagas tercekat. Pria itu tidak memiliki kepala. Kerah bajunya yang kaku tegak ke atas. Namun, di tengahnya hanya ada lubang gelap yang terus mengeluarkan asap tipis dan cairan hitam. Pria tanpa kepala itu perlahan mengangkat tangannya.
Jari-jarinya pucat dan kuku-kukunya sudah terlepas. Ia menunjuk ke arah meja kerja Bagas. Bagas memejamkan mata, berteriak sekencang-kencangnya, dan berlari kembali ke mejanya. Ia tidak peduli lagi dengan tender. Ia ingin keluar. Ia mengambil tasnya dengan kasar. Di atas mejanya ada sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Sebuah koper kecil milik kantor yang tadinya tertutup, kini terbuka. Di dalamnya terdapat gundukan rambut hitam panjang yang kusut dan kotor oleh tanah. Saat Bagas menatap koper itu, gundukan rambut itu perlahan bergerak, perlahan memutar ke atas, memperlihatkan sepasang mata yang terbalik, putih tanpa warna, dan sebuah mulut yang robek hingga ke telinga. Kepala itu berbisik. Suaranya seperti gesekan amplas di atas kayu. Mas, tolong leher saya gatal. Bagas lari menuju lift utama. Ia lupa pesan Rio untuk menggunakan lift barang. Ia menekan tombol L berkali-kali. Pintu lift terbuka dengan suara denting yang terasa sangat nyaring di kesunyian itu. Bagas masuk, menyandarkan punggungnya di dinding lift yang dingin. Tiba-tiba, lift itu tersentak hebat. Lampu di dalamnya berkedip-kedip, lalu mati total. Cahaya darurat yang berwarna merah redup menyala. Di dalam remang cahaya merah itu, Bagas menyadari ia tidak sendirian. Di sudut atas lift, menempel di langit-langit seperti laba-laba. Kepala buntung itu menatapnya. Rambutnya menjuntai ke bawah, mengenai bahu Bagas. Cairan dingin dan kental menetes ke dahi Bagas. Kepala itu mulai tertawa. Tawanya tidak keluar dari tenggorokan, karena ia tidak punya tenggorokan. Tawa itu bergema langsung di dalam kepala Bagas. Pintu lift terbuka di lantai kedua. Lantai ini adalah lantai yang sedang direnovasi, penuh dengan plastik pelindung debu dan tumpukan semen. Bagas lari keluar, mencoba mencari tangga darurat. Namun, setiap kali ia membuka pintu yang ia kira adalah tangga, ia justru kembali ke ruang tengah lantai 2 yang sama. Ia terjebak dalam lingkaran setan, dan di belakangnya, suara itu terus mengikuti. Suara kepala yang memantul di lantai beton dengan irama yang konstan. Lelah dan putus asa, Bagas jatuh terduduk di balik sebuah pilar besar. Ia menangis sesenggukan. Di saat itulah, cahaya senternya mengenai sebuah celah di dasar pilar yang belum selesai disemen. Di dalam celah itu, ia melihat sesuatu yang berkilau, sebuah jam tangan satpam yang retak, dan sebuah bungkusan kain lusuh. Bagas, seolah dipandu oleh kekuatan gaib, meraih bungkusan itu. Isinya adalah potongan-potongan koran lama dari tahun 1989 dan sebuah foto kusam. Foto itu memperlihatkan seorang pria bernama Suwandi, sang satpam pertama gedung ini. Di belakang foto itu ada tulisan tangan yang gemetar. Mereka memotongku agar aku tidak bicara tentang apa yang mereka tanam di bawah gedung ini. Ternyata, Geraha Rimba dibangun di atas pemakaman tanpa nama bagi para korban politik masa lalu. Suwandi menemukan makam itu saat pembangunan dan mencoba melapor. Para kontraktor yang korup takut proyek mereka dihentikan, membunuh Suwandi secara keji. Mereka memenggalnya, membuang tubuhnya ke hutan Ragunan, dan menanam kepalanya di pilar utama lantai 2 ini sebagai tumbal agar gedung itu tetap berdiri kokoh. Kepala buntung itu muncul lagi. Kali ini ia tidak menyerang. Ia berhenti 1 meter di depan Bagas. Wajahnya yang mengerikan perlahan melunak. Suara seraknya kembali terdengar. Keluarkan saya dari semen ini, Mas. Saya ingin pulang ke Ragunan. Entah dari mana datangnya keberanian itu, Bagas menggunakan linggis kecil yang tergeletak di dekat tumpukan semen. Ia menghancurkan bagian pilar yang masih basah dan rapuh tersebut. Setelah berjam-jam bekerja dengan tangan yang berdarah, ia menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya terdapat tengkorak yang sudah menguning, namun masih utuh. Begitu kotak itu diangkat, atmosfer di lantai 2 berubah. Udara yang tadinya mencekik menjadi ringan. Suara-suara aneh itu hilang. Pagi harinya, Bagas ditemukan oleh tim kebersihan sedang tertidur di depan gerbang belakang kantor, memeluk kotak besi itu.
Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang tadinya hitam, kini beruban di beberapa bagian. Ia tidak menceritakan apapun pada polisi atau atasannya. Bagas membawa kotak itu ke dalam hutan Ragunan, ke sebuah area yang jarang dijamah manusia. Di bawah pohon beringin tua, yang akarnya mencengkeram bumi dengan kuat. Di sana, ia menguburkan tengkorak Suwandi dengan layak. Bagas berhenti dari pekerjaannya hari itu juga. Ia menjual rumahnya di Jakarta dan pindah ke desa terpencil di Jawa Tengah. Ia ingin sejauh mungkin dari gedung-gedung tinggi dan beton-beton yang menyimpan nyawa manusia. Namun, setiap kali ia melihat orang mengenakan seragam satpam, Bagas akan secara tidak sadar melihat ke arah leher mereka. Dan setiap kali ia mendengar suara bola basket memantul di lapangan dekat rumahnya, ia akan segera menutup jendela dan mengunci pintu. Karena ia tahu, di luar sana, di bawah pondasi gedung-gedung megah di Jakarta, masih banyak Suwandi-Suwandi lain yang kepalanya tertanam di dalam beton, menunggu seseorang lembur cukup lama untuk mendengarkan cerita mereka. Jadi, jika malam ini kalian harus lembur di kantor yang tua, dan kalian mendengar suara-suara di atas plafon, jangan diperiksa. Karena mungkin giliran leher kalian yang sedang ia incar untuk dijadikan sandaran baru.